Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Saya Tias Adnan Saleh. Kepada yang telah subscribe channel saya mengucapkan berbanyak terima kasih. Perkembangan teknologi maklumat telah memberi impak yang besar kepada kehidupan seharian kita. Sekarang ni, ada banyak urusan yang kita boleh siapkan dengan hanya membuat sentuhan jari pada telefon pintar. Antaranya membuat transaksi bank dan membuat tempahan makanan. Cara kita bekerja pun sudah berubah. Kalau dulu secara konvensional untuk kita membuat kajian impak, kita akan mengagihkan kertas instrumen kajian kepada responden. Tapi sekarang ni, dengan menggunakan teknologi, kita boleh membuat kajian secara digital tanpa menggunakan kertas. Video ini akan memberi tunjuk cara bagaimana untuk kita membuat kajian secara digital. Untuk mengetahui caranya, pastikan tonton video ini sehingga tamat. Platform yang akan kita gunakan ialah Google Form. Jadi untuk mendapatkan akses, kita ke browser Google Chrome dan type Google Form. Tapi pastikan jangan lupa untuk mendapatkan akses kepada Google Form, Anda mesti ada login yang berdaftar dengan Google. Kita akan buka Google Chrome sebagai browser. Ya, type Google Form. Google Form free online survey, and then kita go to Google Form, login ya. Kita perlu buat login dulu. Oke, kita bersedia dan kemudian kita select blank ya, blank Google Form, dan ini adalah paparan Google Form yang masih kosong. Jadi untuk kita pindah kaji selidik itu, kita akan buka instrumen kaji selidik. Ini yang saya sudah buka, yaitu program pembudayaan keusahawanan, dan ini adalah kaji selidik ujian psikometrik pembudayaan keusahawanan sejauh mana untuk mengukur impak sejauh mana keberkesanannya kepada pelatih. Oke, saya akan buat dua paparan. Saya tarik saja, klik di atas nih. Semula saya akan klik di atas dan kemudian gerak ke kanan saya hingga ke ujung paparan monitor. Dan kemudian klik. Jadi sekarang ini kita ada dua paparan pada kita punya screen. Yang sebelah ini adalah instrumen kaji selidik, dan sebelah lagi yang satu, sebelah kiri ini adalah Google Form yang kosong. Ini kita kecilkan. Oke. Jadi yang pertama sekali yang kita akan buat di sini adalah kita kena letak tajuk kaji selidik ni. Jadi contohnya sebagai ini, kaji selidik. Saya akan copy dari sebelah tajuknya. Kaji selidik program pembudayaan keusahawanan. Alright. Dan kemudian kita klik di luar nih untuk kita menamakan Google Form nih. Dan Google Form nih, apabila kita telah log out, dia akan secara otomatis berada di kita punya Google Drive. Kemudian saya akan buat copy. Saya akan buat copy arahan yang perlu dibuat oleh responden. Yang ini juga definisi ataupun pemberatan kepada kaji selidik. Oke, selesai kepada arahan. Yang pertama sekali yang perlu diletak adalah kita mesti letak nama pada kaji selidik ni. Siapa yang responden, nama kepada responden. Nama. Oke, jadi selesai daripada nama, kita akan letak nombor kad pengenalan responden. Oke, yang ini kita akan letak required ya.
Jadi maknanya kalau responden tidak tanda atau tidak respon, kaji selidik ini tidak akan boleh disubmit. Oke, nama dan nombor kenalan sudah selesai. Jadi kita akan terus kepada instrumen kaji selidik. Ini saya tambah pula ya, copy. Jadi kemudian kita terus kepada instrumen kaji selidik. Untuk itu kita akan klik campur nih, ya, klik butang campur. Jadi kita gerakkan ke bawah ya. Ini kita boleh gerakkan lah turun ke bawah. Dan kita copy instrumen kaji selidik di sebelah nih. Saya akan select dia. Dan pada kita punya keyboard tuh kita tekan Ctrl C untuk copy ya. Kita letak di sini, kita akan letak, dan kemudian kita tekan pada kita punya keyboard Ctrl V. Kita letak required, and then kita pilih linear scale ya untuk skala lekat nih. Yang mana yang pertama nih kita akan rujuk kepada pemberatannya, yaitu yang pada arahan tadi, yaitu tidak berkaitan. Dan kemudian untuk 5 ni amat tepat sekali. Oke, kita terus kepada instrumen yang kedua. Kita pilih instrumen yang kedua, kemudian tekan butang C pada keyboard, dan untuk di Google Form ni kita akan klik butang duplicate ya. Jadi klik butang duplicate ya. Tempat untuk instrumen kedua sudah ada pada Google Form, dan pada kita punya keyboard ni kita tekan Ctrl V ya, Viking. Oke, selesai. Instrumen kedua telah masuk pada Google Form, dan seterusnya kita akan pergi kepada instrumen yang ketiga. Ctrl C, kemudian pada Google Form kita klik butang duplicate, Ctrl V ya. Kita akan cek semula sebab instrumen ni dia ayatnya panjang ya, ada dua level. Jadi kita kena cek, okey, ini kita perlu letak space lah. Okey, dan pada instrumen yang ketiga, dan seterusnya kita ke instrumen yang keempat. Tekan butang duplicate pada Google Form dan tekan Ctrl V. Dan itulah ya, urutan ataupun turutan langkah-langkah yang kita mesti buat untuk sehingga ke soalan sehingga ke instrumen yang terakhir, di mana dalam kaji selidik untuk pembudayaan keusahawanan ini kita ada 70 instrumen. Jadi saya akan buat sehingga ke instrumen yang terakhir. A few moments later. Syukur saya sudah sampai ke instrumen kajian yang terakhir, yaitu yang ke-70. Oke, nasib baik ada cara untuk mudah, yaitu kita tinggal klik, kita select dan Ctrl C, kemudian kita pindah ke Google Form dan kita klik Ctrl V. Dengan cara begini, sekejap saja kalau kita type satu-satu juling mata ya. Jadi syukur, alhamdulillah. Oke, sudah siap. Dan mungkin ini untuk kita nampak dia lebih nampak menarik. Mungkin kita boleh buat sedikit tambahan kosmetik ya. Kita buat choose image pada sebelah ni. Oke, contohnya ini saya memilih yang ini ya. Jadi dia ada gambar, ada grafik pada bagian atas Google Form ni.
jadi Google Form ni telah siap dan kita boleh view kita boleh view dengan kita mengelik buta mata ni. Inilah Google Formnya. Google Form kaji selidik. Okey, siap. Dan untuk itu setelah diisi, dan untuk makluman kepada pengguna Google Form ni, rakan-rakan pengurus, kalau kita pergi dekat respon ni, sekarang ni belum ada lagi pelatih yang respon Jadi kalau kita klik, kita akan klik pada butang berwarna hijau ni. Dalam ni lah nanti hasil hasil daripada kaji selidik ni setelah pelatih respon. Kalau kita kemudian kita klik create, kita klik create, dan di sini akan ada paparan pada tarikh bila pelatih itu respon dan masa bila dia respon. Daripada sinilah nanti rakan-rakan pengurus akan copy data tu dan masukkan ke template Excel yang ibu pejabat akan bagi. Jadi saya rasa itu saja untuk tunjuk cara bagaimana kita membuat Google Form kaji selidik yang akan betul-betul memudahkan tugasan kita. Cuba bayangkan 70 soalan, kita ada 20 pelatih, lebih kurang ada 1,400 kita kena pindahkan data 1,400 kali. Tapi dengan hanya menggunakan Google Form ni, kita terus boleh copy. Kita boleh copy daripada spreadsheet tadi masuk ke template Excel yang ibu pejabat bagi tu. Jadi diharapkan dengan tunjuk cara ini dapat membantu rakan-rakan untuk mungkin akan datang membuat atau meng-Google Formkan kaji selidik dalam tugasan masing-masing. Seandainya pun kalau ada apa-apa pertanyaan, bolehlah ajukan kepada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang.